Halo, gue Al. Lo siapa? Gue juga Al. Lah, lo Al juga? Iya. Ya udah deh. Selamat datang di Baal. Berbincang bersan, Al Dan Al. Halo, gue Al. Gue Al. Balik lagi bersama Baal. Berbincang dengan dengan Al. Dan Al. Hari ini kita bakal bahas multimedia perspektif, Multimodal interface. Emotional damage. multimodal interface, Knowledge engineer. dan terakhir kita bakal bahas tentang transmedia perspektif. Langsung aja kita duduk Al dan kita buka lab Al. Apaan tuh? Laptop Baal. Al, lo pernah gak sih kepikiran ngobrol santai sama komputer kayak ngobrol sama bestie lo? Maksudnya gimana Al? Sama komputer? Kadang aja kalau sama orang, gue tuh jawabannya cuma centang 2, warnanya biru. Nah, makanya hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya komputer zaman now bisa ngerti kalau kita lagi nunjuk, ngelirik, ngomong, atau bahkan kalau kita lagi bauin. Wah, ini fix next level banget. Jadi guys, welcome ke segmen ini di mana kita akan ngebahas tentang model interface dan juga multimodal interface dan juga digital life versi Gen Z. Sebelum kita lanjut ke video kita dan bahas lebih dalam tentang materi kita, gue pengen kenalin satu teman kita baru, yaitu namanya Komputerilo ChatGPT Tito. Komputerilo Cetototototo GPT Tito, sebuah anomali yang hidup dalam banyangan orang-orang yang kesepian. Konon katanya anomali ini, walaupun sebuah komputer dapat berbicara dan mengerti percakapan manusia. Ihaha seremnyo. Ya udahlah, yang penting kita bahas dulu materinya sama dia. Oke, kita mulai aja ya. Dulu tuh ya, komputer tuh kayak temen yang cuek banget. Diklik, diem doang, boro-boro responsif. Iya bener banget, tapi sekarang nih Al, komputer udah belajar pakai hati. Ada suara, ada gestur, ada sentuhan. Komputer makin sensitif. Kayak lo kalau di chat balesnya gak dibales-bales, dia masih marah. Oke. Nah, bener banget tuh. Itu semua disebut multimodal interface. Jadi, komputer belajar kayak manusia. Kita punya 5 panca indera buat komunikasi. Speech recognition, gesture tracking, haptic feedback, udah kayak robot punya feeling. Bayangin tuh, robot bisa denger, lihat, bahkan bisa ngeh sama kita sendiri. FYI, pionirnya si Bolt ya guys. Tahun 1980 itu dia bikin Put That There. Gabungin suara sama gesture. Old but gold. Sekarang mah sistem multimodal udah di mana-mana, dari GazeX, multimodal IPTV sampai smart home yang kayak kalian lihat di rumah-rumah tuh, yang kayak Alexa dan Google Assistant. Tapi PR-nya berat ya. Karena makin banyak sinyal masuk, makin pusing juga kepala. Harus sinkron kayak dance TikTok biar nggak salah gerak. Intinya, multimodal bikin komputer bukan cuma alat, tapi kayak temen ngobrol. Kayak gini aja nih, gue lagi ngobrol ke temen gue. Dia bisa ngerti vibes kita, dan juga bisa ngerti apa yang kita mau. Paham kan? Keren kan? Sekarang kita lanjut ke segmen 2, Gearing Up the Knowledge Engineers. Kita bahas behind the scenes ya sekarang. Siapa sih yang bikin ini semua Al, kejadian? lagi bahas apa? Lagi bahas knowledge engineers. Oh, pas banget. Kemarin, gue baru banget ketemu sama temen gue yang knowledge engineer. Tunggu bentar ya. Siapa? Kenalin nih. Dia adalah knowledge engineer. Dia tugasnya adalah sebagai translator antara otak komputer dan juga otak manusia. Iya nggak?
Yes. Keren banget, keren banget. Tugas mereka kan berat banget ya. Mereka harus sedot ilmu dari para expert, lalu coding itu ke sistem yang user friendly. Masalahnya, para ahli tuh kadang jawabnya ambigu. Knowledge engineer harus pinter baca antara kata-kata dan maksud dari hati itu sendiri. Nah, sekarang dunia digital itu butuh banget loh desain yang user centered. Jadi user ngerasa kayak, bro, ini aplikasi kayak dibuat khusus buat gue deh. Setuju banget, makanya sekarang pakai Agile Project Management. User dari awal udah ikut nimbrung, ngasih feedback, sampai dia tuh nggak nunggu error baru heboh gitu. Plus, desain zaman now itu harus inklusif, difabel, komunitas kecil, semua harus diajak masuk. Gak ada lagi tuh yang namanya susah akses. Ini adalah dasar dari teknologi. Teknologi itu untuk semua, bukan buat elit doang. Sekarang kita masuk ke contoh kasus knowledge engineer. Jadi, bayangin kalau kalian lagi chat ke layanan pelanggan bank. Tiba-tiba, chatbotnya ngerti kalian tuh lagi panik karena saldo berkurang. Nah, itu bukan cuma keajaiban AI, tapi ada peran knowledge engineer di baliknya. Mereka kerja keras, ngumpulin ribuan pertanyaan asli dari pelanggan, ngelompokin, dan ngasih ilmu ke AI supaya chatbot bisa ngerti perasaan dan maksud manusianya. Jadi, setiap chatbot jawab dengan tepat. Sebenarnya itu hasil suntikan pengetahuan manusia yang dirancang sebelumnya. Makasih ya Bang. Segmen 3. Changeable nature of the HCI environment and challenges of convergent media. Oke, part pamungkas nih. Hubungan manusia komputer tuh kayak relationship, harus adaptif dan harus saling paham perasaan. Bahkan sekarang guys, semua role kita, kerja, nongkrong, belajar, udah campur aduk gara-gara media convergence. Halo Ki, lu hari ini bisa nongkrong gak di Karteng sama temen-temennya main, dapet janjian soalnya. Kayaknya gue nggak bisa deh. Soalnya ini gue masih ngejar deadline. Tuh kan dosennya juga bilang sisa 2 jam lagi. Ya Allah. Tapi Iya boleh boleh. Ya sambil aja. Tunggu deh. Hah, Reyung nikah. Ayo nikah. Mending lo selesain dulu deh. Iya deh, ntar dulu kita cerita ya. Tapi gue mau lanjut cerita lagi. Yaudah ya lanjut aja udah nggak apa-apa. Handphone lu sekarang super power banget kan? Bisa jadi kamera, dompet, GPS, bahkan baby monitor buat kendaraan. Keren banget, tapi masalahnya gak semua orang enjoy di dunia serba hybrid gini. Banyak yang overwhelmed, burnout, bahkan sampai butuh digital detox. Kerja remote tuh beda banget guys. Nomor lihat muka buat baca situasi. Salah ngira mood bisa fatal. Makanya, desain sistem HCI atau Human Computer System in Interaction harus peka, bukan cuma soal fungsi, tapi soal rasa. Singkatnya, hubungan kita sama teknologi itu harus kayak LDR yang sukses. Harus ada trust, komunikasi, dan kuota. Karena tanpa koneksi, ya udah ghosting digital deh. Nah, itu dia guys. Dari komputer on sampai komputer yang bisa jadi. Nah, itu dia guys. Dari komputer on sampai komputer yang bisa jadi bestie kamu. Semoga setelah kalian nonton ini, kalian makin melek nih sama teknologi dan juga kalian paham tentang pentingnya knowledge engineer. Kalau kita mau bahas AI yang bisa berperan kayak manusia, itu menarik sih, tapi jangan sekarang deh Al. Nanti kalian nonton lagi di sesi Baal News berikutnya. Dadah!